Hai guys, jumpa lagi dalam YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di sini. Baru pulang kerja, capek gitu ya kan. Kali ini aku mau bercerita tentang melaksanakan pemilu di Australia. Kok bisa sih aku nyoblos di sini kemarin pada tanggal 14 ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan berlangsung di tanggal 14. Kalau di sini itu sudah mulai dari tanggal aku lupa kalau yang via pos itu mereka kirimkan kapan gitu ya kan. Kalau yang tanggal kalau yang ke TPS itu tanggal 10. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung, terima kasih banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu juga buat kalian yang tetap setia juga terima kasih banget. Meskipun saat ini aku hanya bisa upload itu 2 minggu sekali, tapi semoga tetap bisa memberikan hiburan kepada kalian dan juga informasi seputar apa yang aku lakukan di sini di Australia. Kalau ada yang bertanya, Australia di mana? Kebetulan aku di Queensland, oke? Gak jauh dari Brisbane ya. Well, jadi proses pemilihan presiden tahun 2024 di Australia itu terbagi menjadi dua. Kita waktu mendaftar ulang, aku bilangnya daftar ulang ya, itu udah dari tahun lalu. Aku lupa bulan apa aku mulai daftar ulang ya. Itu udah ada pemberitahuan di sosial medianya kedutaan besar atau ya kedutaan besar Indonesia yang ada di daerah Australia itu untuk segera melakukan daftar ulang di link pemilunya gitu ya kan. Jadi aku melakukan daftar ulang di situ dengan mendaftarkan kepindahan di sini, menyertakan nomor paspor. Lalu setelah itu ada beberapa data yang harus kumasukkan. Terus ada pemilihan mau dikirimkan lewat pos atau datang langsung ke TPS. Di sini setelah ku baca-baca pengalaman orang lain, itu yang memilih dikirim lewat pos kebanyakan tidak mendapatkan surat tersebut. Jadi nggak sampai ke alamatnya. Ada banyak faktornya. Satu, dikirimkan di alamat yang lama sedangkan orangnya sudah pindah. Gitu kan. Walaupun sudah melakukan daftar ulang, tapi itu tidak langsung terupdate secara cepat. Seperti yang kita ketahui ya, emang kalau apa-apa butuh proses panjang gitu ya kan. Jadi aku pilihnya adalah singkat cerita nih ya, itu hanya salah satu faktornya. Faktor lainnya boleh kalian cari sendiri gitu ya kan. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu akhirnya aku memutuskan udah deh, aku mau coba datang aja ke TPS. Kalian mau tahu bagaimana sih melakukan pemilu secara langsung di Australia? Well, akhirnya aku datang di tanggal 10 malamnya, beberapa malam sebelumnya, bukan beberapa malam sebelumnya, jadi setelah aku udah daftar ulang itu dapat konfirmasi by email. Setelah itu juga kita bisa langsung cek lagi sudah terupdate atau belum daftar diri kita dengan cara cek di KPU, websitenya KPU gitu. Kita cek apakah data kita masuk dan sekaligus mengetahui di TPS nomor berapa gitu ya. Dan ketika aku cek, aku dapat 2 data. Ketika aku masukkan nomor induk KTP itu, nomor kependudukan, nomor NIK di KTP, dataku masuk, itu keluarlah itu di TPS di Jakarta, di rumahku yang di Jakarta gitu ya kan. Oke, well akhirnya sempat panik nih, kok nggak muncul yang di sini. Akhirnya aku coba masukkan data paspor, nomor paspornya aku masukkan. Pas nomor paspor aku masukkan, barulah muncul dataku sudah diterima, sudah ada di TPS yang ada di Brisbane. Akhirnya oke, ya udah, kalem aja, tenang gitu ya kan. Tibalah sampai
2 malam sebelum pemilihan, aku dapat email dari kedutaan, panitia pelaksana lah ya kan, apapun itu, kayaknya kalau nggak salah ya, aku lupa. Yang jelas aku dapat email konfirmasi itu adalah undangan C3. Kalau kalian kan diantar ke rumah tuh undangan C3-nya yang ada nomor KTP kamu, namamu gitu ya kan. Kalau aku dikirim by email. Setelah itu juga dikirimkan tata cara melakukan pemilu nanti seperti apa di TPS. Oke, akhirnya kalau di kita itu harus bawa bukti online-nya. Jadi pas data yang ketika aku cek itu muncul di situ ada nomor paspor, namaku, terus nomor TPS-nya, dan ya kayaknya itu deh. Nah, akhirnya kalau yang di undangan C3 itu ada alamat tempat TPS-nya gitu kan. Akhirnya aku bawa dan itu hanya aku screenshot semua. Ketika tiba di Indonesia di TPS tersebut. Jadi sebelum nyampe nih ya kan. Wah, itu jam siang. Karena direkomendasikan di email tuh di C3-nya dianjurkan datang di jam 2.30 sampai jam 4. Gue pikir gini, wow kenapa ya, tadinya kan aku mau berangkat pagi nih, terus kok disuruhnya siang, mungkin biar nggak terlalu ngantri ya, atau nomor antrianku atau gimana gitu, aku nggak paham deh ya kan. Akhirnya ya udahlah, tapi karena belum pernah sebelumnya, jadi di jalan tuh sempat beli makan dulu, beli sushi roll, takut kelaparan, takut nggak ada tukang dagang. Ketika sampai ternyata wow, banyak bazar makanan Indonesia. Ada bakso, ada nasi padang, ada gorengan. Dan itu aku sedih dong, karena aku udah kenyang gitu. Mau beli buat di rumah pun gak berselera karena udah kenyang gitu ya kan. Akhirnya ya udahlah, langsung menuju ke ruangan. Di ruangan itu aku ditanya menunjukkan si screenshotnya undangan C3 yang lewat email sama bukti data aku adalah pemilih tetap di TPS tersebut yang sudah aku screenshot dari websitenya KPU. Salah ya, KPU online itu. Aku screenshot semua, aku tunjukkan, lalu dapat nomor antrian. Beruntungnya itu tidak terlalu rame ketika aku tiba. Jadi di satu tempat ada 2 TPS. TPS 19 dan TPS 20. Aku kebetulan di TPS 20. Kita menggunakan sekolahan kalau nggak salah. Ya, sekolahan. Nah, udah aku nunggu nggak terlalu lama, kok nggak nyampe. Kayaknya mungkin hanya 15 menitan gitu ya kan, atau 10 sampai 15 menit. Nama aku dipanggil, ketika nama aku dipanggil, yang harus ditunjukkan adalah si paspor pertamanya. Lalu mereka minta aku bawa KTP asli nggak? KTP Indonesianya. Oh iya bawa. Kebetulan memang selalu aku simpan di dalam dompet. Aku tunjukkan KTP-nya. Setelah aku tunjukkan KTP, nanya lagi tiba-tiba. Harusnya kan sudah cukup nih segitu. Dia nanya lagi, ada kakak nggak? What? Kakak? Oh iya ada, kataku gitu. Karena kebetulan semua dokumen penting itu udah aku foto-fotoin gitu ya kan. Aku simpen di email jadi aku bisa buka. Oh iya ada, sebentar ya. Tapi ini bentuknya foto aja. Aku gituin ya kan. Langsung ku cek emailku. Ku buka, ku tunjukin ke mereka. Ini sudah cukup, aku bilang gitu kan. Oh ya sudah cukup gitu. Akhirnya sudah, nunggu sebentar, dipanggil lagi. Mereka berikan hanya 2 lembar kertas, itu untuk presiden dan DPR. Iya kalau nggak salah. Ya. Dan Dewan Perwakilan. Aku lupa DPD atau kayaknya sih DPR RI ya. Aku lupa deh. Kayaknya iya DPR RI. Nah, jadi aku hanya dapat 2 surat. Berbeda dengan kalian yang di Indonesia mungkin mendapatkan 4 atau 5 surat ya, kalau nggak salah. Surat pilihan gitu. Jadi aku hanya
Ketika dikasih dua surat tersebut, mereka tunjukkan dulu, kita bisa lihat, kita buka dulu di depan panitia, sudah bersih ya, mereka yang menunjukkan gitu, dibukain sama mereka, itu di depan orang banyak gitu, yang terbuka gitu, nggak diam-diam. Ya, sudah bersih, tidak ada apa-apa, tidak ada yang rusak, tidak ada yang kecoblos atau apapun. Terus begitu juga yang DPR RI gitu ya kan. Setelah itu ada bilik suara, di depannya bilik suara itu udah disediakan kursi, semua barang bawaan kita termasuk handphone itu kita taruh di depan situ, jadi kita nggak bisa foto-foto ya. Sekali lagi kita nggak bisa foto-foto. Aku nggak tahu kalau di Indonesia masih ada yang kecolongan foto-foto gitu ya kan, itu aku nggak tahu deh gimana gitu ya kan. Nah, jadi di bilik suara, di depannya bilik suara aku itu udah ditaruh semua tasnya di situ. Aku ke bilik suaranya, aku lakukan pencoblosan. Setelah selesai, boleh ambil lagi tasnya, terus masukkan ke kotak suara yang sudah disediakan. Terus juga, oh ini sudah bersih. Terus langsung masukin tinta di jari manapun yang kalian mau gitu ya kan. Terus sudah selesai, itu saja. Jadi kurang lebih sama prosesnya, hanya bedanya adalah hanya ikut pemilihan presiden dan DPR RI gitu ya guys, hanya 2 surat suara kalau warga yang di luar negeri gitu. Nah, setelah selesai itu memang beneran cepat sih, cuma 15-an menit kayaknya. Udah selesai, akhirnya aku pulang gitu. Jadi begitulah prosesnya. Aku nggak perlu yang namanya tuh apa ya, repot-repot harus bawa banget kertas C3-nya secara fisik gitu. Enggak. Kalian cukup tunjukin screenshotnya aja yang ada di handphone kalian, udah beres. Panitia akan terima gitu kan. Dan ya sudah gitu. Aduh, ada laler. My God. Oke, jadi akhirnya segitu aja cerita pemiluku dari Australia. Semoga pesanku hanya satu. Enggak satu sih, kayaknya beberapa. Aku punya pesan, siapapun yang nanti menjabat yang menang, mari dukung program pemerintah gitu. Semoga bisa memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih makmur dan lebih baik lagi. Itu aja pesanku. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye. Terima kasih guys.